Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Nazril Erdiansyah Sibuan. Kali ini saya akan menjelaskan seputar tentang teknik sipil, yaitu tentang studi kasus kegagalan pada struktur gedung. Baiklah, di sini saya akan mencoba menjelaskan beberapa hal mengenai studi kasus kegagalan struktur gedung. Apa dan bagaimana sih kegagalan konstruksi bangunan itu? Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1999 tentang jasa konstruksi menyatakan bahwa kegagalan bangunan itu adalah keadaan bangunan yang setelah diserah terimakan oleh penyedia jasa kepada penguasa jasa menjadi tidak berfungsi baik secara keseluruhan maupun sebagian, dan atau tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak kerja konstruksi atau pemanfaatannya yang menyimpang sebagai akibat kesalahan penyedia jasa dan atau pengguna jasa. Menurut Himpunan Ahli Konstruksi Indonesia atau HAKI sendiri, kegagalan konstruksi bangunan itu adalah suatu bangunan baik sebagian maupun keseluruhan dinyatakan mengalami kegagalan bila tidak mencapai atau melampaui nilai-nilai kinerja tertentu atau persyaratan minimum, maksimum, dan toleransi yang ditentukan oleh peraturan, standar, dan spesifikasi yang berlaku saat itu, sehingga bangunan tidak berfungsi dengan baik. Suatu bangunan baik sebagian maupun keseluruhan dinyatakan nilai-nilai kinerja tertentu atau persyaratan minimum, maksimum, dan toleransi yang ditentukan oleh peraturan, standar, dan spesifikasi yang berlaku saat itu sehingga mengakibatkan struktur bangunan tidak memenuhi unsur-unsur kekuatan, stabilitas, dan kenyamanan layak pakai yang disyaratkan. Ada beberapa unsur-unsur yang menjadi penyebab dari kegagalan struktur bangunan. Yang pertama itu ada dari unsur perencana, yang kedua adalah dari unsur pengawas, yang ketiga pelaksana, dan yang keempat pengguna bangunan. Penyebab kegagalan perencana umumnya disebabkan oleh yang pertama, tidak mengikuti TOR. TOR ataupun Term of Reference itu adalah perencanaan kegiatan proyek atau outline ataupun lembar penugasan. TOR ini sangat penting bagi konsultan proyek, karena TOR ini merupakan panduan umum bagi seluruh kerja pada proyek. Yang kedua, terjadi penyimpangan dari prosedur baku, manual, atau peraturan yang berlaku. Terjadi kesalahan dalam penulisan spesifikasi teknik, kesalahan atau kurang profesionalnya perencana dalam menafsirkan data perencanaan dan dalam menghitung kekuatan rencana suatu komponen konstruksi. Perencanaan dilakukan tanpa dukungan data penunjang perencanaan yang cukup dan akurat. Terjadi kesalahan dalam pengambilan asumsi besaran rencana, misalnya beban rencana dalam perencanaan. Terjadi kesalahan perhitungan aritmatik dan kesalahan gambar rencana. Penyebab kegagalan pengawas itu umumnya disebabkan oleh yang pertama itu tidak melakukan prosedur pengawasan dengan benar. Yang kedua, tidak mengikuti TOR. Yang ketiga, menyetujui proposal tahapan pembangunan yang tidak sesuai dengan spesifikasi. Yang keempat, menyetujui proposal tahapan pembangunan yang tidak didukung oleh metode konstruksi yang benar. Dan yang kelima, menyetujui gambar rencana kerja yang tidak didukung perhitungan teknis. Penyebab kegagalan pelaksana itu umumnya disebabkan oleh yang pertama itu tidak mengikuti spesifikasi sesuai kontrak. Yang kedua, salah mengartikan spesifikasi. Yang ketiga, tidak melaksanakan pengujian mutu dengan benar. Tidak menggunakan material yang benar, salah membuat metode kerja, salah membuat gambar kerja, pemalsuan data profesi, serta merekomendasikan penggunaan peralatan yang salah. Ini merupakan penyebab dari kegagalan yang umumnya dilakukan oleh pelaksana. Selanjutnya yaitu penyebab kegagalan pengguna bangunan. Umumnya itu disebabkan oleh yang pertama, penggunaan bangunan yang melebihi kapasitas rencana. Penggunaan bangunan di luar dari peruntukan rencana, penggunaan bangunan yang tidak didukung dengan program pemeliharaan yang sudah ditetapkan, dan penggunaan bangunan yang sudah habis umur rencananya. Untuk lebih memahami mengenai tentang kegagalan konstruksi bangunan ini, saya akan memberikan salah satu contoh kasus, yaitu kegagalan konstruksi yang terjadi di gedung Pasar X. Kegagalan konstruksi gedung pada Pasar X ini dilatar belakangi oleh terjadinya keruntuhan pada sebagian struktur beton lantai 2 proyek pembangunan dan rehabilitasi Pasar X
yang terjadi pada tanggal 13 Oktober 2009 sekitar pukul 13 waktu Indonesia bagian tengah pada saat terjadi hujan deras dan angin kencang. Keruntuhan pada area lantai 2 yang dibatasi as DG5 dan 9 merupakan keruntuhan akibat efek domino yang diawali runtuhnya balok as F7 F8 pada tengah bentang. Untuk memecahkan masalah terjadinya kegagalan struktur pada gedung di Pasar Es ini, kita harus menggunakan metodologi yaitu berupa kajian teknis untuk bisa mengetahui bagaimana kegagalan struktur tersebut terjadi. Metodologi yang bisa kita lakukan yang pertama itu bisa dengan cara mereview dokumen kontrak berupa gambar rencana dan dokumen pelaksana lapangan. Yang kedua, survei kondisi struktur beton atau balok, plat dan kolom yang runtuh yang masih berdiri. Dan yang terakhir, kita harus mewawancarai dengan pelaksana lapangan dan pihak-pihak terkait. Output yang kita harapkan dari kajian teknis yang telah kita lakukan tersebut, yaitu yang pertama, kita bisa mengetahui pola keruntuhan yang terjadi. Yang kedua, mengidentifikasikan faktor penyebab keruntuhan, dan kita bisa memberikan usulan perbaikan atau remedial work bagian struktur beton yang runtuh. Perkuatan struktur yang terkena efek keruntuhan serta perbaikan dan perkuatan pada beberapa elemen struktur beton yang tidak memenuhi persyaratan. Berdasarkan kajian teknis yang telah dilakukan, maka didapatkan hasil kajian yang mengungkap bagaimana terjadinya keruntuhan di gedung Pasar Es tersebut. Keruntuhan itu diduga terjadi karena lemahnya aksi komposit beton dan besi tulangan serta detailing penulangan yang salah pada sebagian elemen struktur. Aksi komposit ini sangat berguna bagi suatu beton karena aksi komposit ini memiliki fungsi untuk mengurangi atau menghemat berat baja. Lemahnya aksi komposit diduga karena rendahnya mutu beton yang diakibatkan keluarnya air semen. Rendahnya mutu beton pada area keruntuhan itu kemungkinan disebabkan keluarnya sebagian air semen. Pengecoran pada area yang runtuh itu dilakukan sekitar pada tanggal 18 September 2009 dan selesai pada jam 1 malam. Dan sekitar jam 10 tanggal 19 September 2009 terjadi hujan. Kemungkinan besar terjadinya hal tersebut itu disebabkan karena pada saat terjadinya hujan yang mengakibatkan beton mengalami kemasukan air yang terlalu banyak dan mengakibatkan beton tersebut mengalami perlemahan mutu. Selanjutnya, setelah melakukan kajian teknis dan mendapatkan hasil dari kajian teknis tersebut, kita bisa mendapatkan solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Yaitu yang pertama, kita harus melakukan pekerjaan perkuatan sementara. Pekerjaan perkuatan sementara ini perlu segera dilakukan karena memiliki tujuan untuk melokalisir keruntuhan agar tidak berlanjut ke bagian struktur lainnya. Perkuatan sementara ini dilakukan dengan memasang perancah pada balok-balok utama dan bagian struktur yang terpengaruh akibat keruntuhan. Dengan adanya perkuatan sementara ini, diharapkan pekerja dapat bekerja dengan aman. Selanjutnya langkah yang kedua itu yaitu dengan melakukan pekerjaan pembongkaran dan pembersihan. Pekerjaan pembongkaran pembersihan ini perlu dilakukan agar para pekerja bisa dengan leluasa melakukan tugasnya. Langkah yang ketiga, kita perlu melakukan pekerjaan perkuatan struktur yang terkena efek keruntuhan. Karena akibat runtuhnya sebagian struktur pada lantai 2 ini menyebabkan beberapa balok pada lantai 1 juga mengalami retak. Oleh karena itu, perlu dilakukannya perkuatan pada bagian yang retak tersebut agar para pekerja bisa lebih aman dalam melakukan pekerjaannya.
Alternatif perkuatan yang bisa digunakan antara lain itu dengan menambah plat baja pada bagian yang retak tersebut. Dan langkah yang terakhir itu yaitu melakukan pekerjaan ulang pada struktur yang mengalami keruntuhan, yaitu dilakukan pada struktur yang mengalami keruntuhan di lantai 2 yang pada area yang dibatasi di G6 dan 9, terdiri dari pekerjaan ulang balok, kolom, dan plat yang runtuh. Dengan demikian, permasalahan kegagalan struktur bangunan yang terjadi pada gedung Pasar X bisa kita selesaikan dan kita atasi dengan sebaik mungkin dengan adanya metodologi kajian teknis penyelesaian masalah ini. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan mengenai studi kasus kegagalan pada struktur gedung ini bisa bermanfaat bagi semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.